Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang evidence-based medicine. Topik ini merupakan suatu topik yang sangat penting karena banyak contoh kita lihat di lapangan pengelolaan pasien yang dilakukan oleh dokter yang ternyata tidak memperbaiki kondisi penyakit pasien, bahkan menimbulkan kerugian pada pasien, sehingga menyebabkan pengobatan yang diterima pasien tidak menguntungkan, bahkan merugikan pasien. Akibat kasus seperti ini, akibatnya seorang dokter bisa dituntut ganti rugi hingga beberapa miliar rupiah. Nah, kondisi lapangan seperti ini, dalam kajian topik kita sekarang memang dilatar belakangi pada masa lampau bahwa pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter umumnya menggunakan pendekatan abdikasi, yaitu pendekatan dengan rekomendasi yang diberikan oleh klinisi senior, supervisor, konselin, atau bahkan dokter ahli. Atau bisa juga dengan induksi didasarkan pada pengalaman sendiri. Padahal kalau kita lihat perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran saat ini sangat pesat, sehingga salah satu dampak dari kemajuan tersebut adalah terciptanya berbagai metode dalam pemeriksaan, pengobatan, atau dalam prognosa perjalanan penyakit pasien. Nah, untuk memilih suatu metode pemeriksaan atau terapi agar sesuai dengan kondisi pasien, maka dokter perlu memilih satu metode dan pengobatan agar pengelolaan pasien lebih efisien dan tidak merugikan bagi pasien itu sendiri. Sehingga pembuatan keputusan yang kurang ilmiah nanti, inilah yang berdampak seperti yang saya sampaikan tadi akan menyebabkan malpraktik yang berakibat merugikan pasien dan nanti juga bagi dokter karena harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah, sekarang kita bahas apa sih sebenarnya EBM itu. Jadi EBM itu atau evidence-based medicine itu adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan, menelaah, atau mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Menurut Satgas 2000, evidence-based medicine itu adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Nah, itu adalah beberapa definisi dari evidence-based medicine tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tentang apa tujuan. Nah, dengan kita melakukan telaahan secara evidence-based ini, pertama membantu dokter untuk membuat keputusan klinis agar keputusan klinis itu benar-benar memberi manfaat ya kepada pasien dan efektivitas maupun efisiensi dari pelayanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan medis yang berpusat kepada pasien, bukan kepada penyakit. Jadi betul-betul kita memperhatikan bagaimana sih kondisi pasien itu sendiri. Nah, komponen dari EBM itu ya ada komponen utama dari ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah based external evidence, kemudian yang kedua individual clinical expertise, kemudian yang ketiga patient value and expectation. Nah, ini kalau kita coba jelaskan, ketiganya itu yang pertama adalah dari based research evidence. Jadi ini mengandung arti bahwa bukti-bukti ilmiah tersebut harus berasal dari studi-studi yang dilakukan dengan metodologi yang sangat terpercaya. Ya, yang dilakukan tentunya dengan benar.
Studi yang dimaksud juga harus menggunakan variabel-variabel penelitian yang dapat diukur dan dinilai secara objektif. Misalkan di situ ada tekanan darah, misalkan contoh HB, kadar kolesterol. Di samping mungkin kita memanfaatkan metode pengukuran yang dapat menghindari risiko atau bias daripada peneliti itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi keahlian klinis, ya dari segi keahlian klinis, jadi untuk ini di sini termasuk keterampilan secara cepat mengidentifikasi kondisi pasien dengan menentukan diagnosis secara cepat dan tepat, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dimilikinya. Jadi secara sederhana bahwa keahlian klinis ini adalah keterampilan dan pengalaman untuk mendiagnosa keadaan dan risiko serta harapan. Sedangkan yang ketiga adalah nilai pasien, jadi kecenderungan, perhatian dan pengharapan setiap pasien terhadap kondisi klinis yang dia alami, ya. Jadi setiap pasien dari manapun berasal dan dari suku atau agama apapun tentu mempunyai nilai-nilai unik tentang status kesehatan dan penyakitnya. Dan ini juga yang harus menjadi pertimbangan, mempertimbangkan nilai-nilai subjektif yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, itulah ada 3 komponen, inilah yang nanti membentuk EBM. Nah, lingkup kajian EBM itu bisa diagnosis, bisa juga dalam bentuk nanti terapi, bisa prognosis, bisa juga efek samping ya, atau komplikasi apa saja yang mungkin timbul. Nah, itu perlu dikaji secara mendalam sehingga tatkala kita memberikan pelayanan kepada pasien betul-betul mempunyai dasar yang kuat. Nah, ini kalau kita lihat kepentingan EBM itu sendiri apa? Jadi kalau kita lihat ini garis yang di atas itu intensitas, ya, intensitas waktu, intensitas artinya frekuensi berapa sering seseorang melakukan aktivitas, sedangkan garis yang mendatar atau X itu adalah garis yang menyatakan tentang waktu, berapa lama waktu. Jadi kalau dilihat seperti ini, maka intensitas dengan waktu, semakin lama intensitas dan semakin panjang waktu, itu keterampilan klinik juga semakin meningkat. Nah, namun ini juga menjadi perhatian kita, medical error juga semakin meningkat. Jadi dengan pertambahan pengalaman klinik seorang, maka kemampuan atau keterampilan untuk mendiagnosis, menetapkan bentuk terapi atau clinical judgment juga meningkat. Namun pada saat yang bersamaan, kemampuan ilmiah ini akibat terbatasnya informasi yang dapat diakses, serta kerja klinik akibat hanya mengandalkan pengalaman yang sering tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu menurun secara bermakna. Jadi dengan meningkatkan jumlah pasien, waktu yang diperlukan untuk pelayanan semakin banyak, akibatnya waktu yang dimanfaatkan untuk mengupdate ilmu, misalkan membaca jurnal-jurnal kedokteran, menjadi sangat kurang. Di samping itu juga bahwa informasi-informasi tradisional, misalnya kan yang terdapat dalam textbook dan hal-hal di atas sudah sangat tidak adekuat pada saat ini, karena beberapa penelitian-penelitian itu sudah berkembang. Nah, oleh karena itu, dengan kita mempelajari EBM ini, diharapkan hal ini tidak terjadi, ya, tidak terjadi pada setiap tenaga kesehatan, terutama dokter. Prinsip utama dari EBM itu yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah hierarki, yang ketiga adalah pertimbangan klinik dan keinginan atau persepsi dari karakteristik pasien. Nah, pada saat kita mempelajari informasi dan hierarki ini, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam metode-metode penelitian yang harus kita pahami lebih dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, informasi-informasi itu dapat kita lihat dari penelitian-penelitian terbaik. Jadi kita harus tahu penelitian terbaik itu secara teoritis itu bagaimana. Ini kalau kita lihat ya dari kategori dan hierarkinya,
ya. Jadi dari kategori dan hierarkinya ini dapat kita lihat. Yang pertama itu yang paling bawah itu adalah animal studies, ya. Itu kemudian yang kedua adalah case report, jadi laporan kasus. Baru kemudian yang selanjutnya adalah kasus case control, kemudian cohort. Nah, sebenarnya yang penelitian yang animal studies itu termasuk penelitian yang in vitro. Nah, di bawah sebenarnya di laboratorium itu ada dua, nanti ada penelitian secara in vivo dan ada secara in vitro. Nah, kalau secara in vitro itu berarti di dalam tubuh animal atau di tubuh hewan, ya, hewan coba. Tetapi kalau yang in vivo itu berarti kultur, ya, di luar dari tubuh hewan coba. Nah, kemudian di situ ada laporan kasus, ya. Jadi laporan kasus ini sebenarnya termasuk penelitian observasional, tetapi yang tipe deskriptif, di mana kita melaporkan kasus, ya, apakah kasusnya itu tunggal ataukah nanti secara series, ya, berseries, ya, berlanjut terus, ya. Nah, kemudian ada di situ case control dan cohort. Case control dan cohort ini juga merupakan bagian penelitian observasional, tetapi observasional analitik. Di mana kalau case control itu berarti kita mengamati dampak, ya, atau mengamati efek sekarang, lalu kita pelajari faktor risikonya apa saja. Nah, tetapi kalau cohort, faktor risikonya itu yang kita amati, tetapi nanti kita coba ikuti perkembangan daripada efeknya bagaimana. Nah, lalu yang di atasnya adalah eksperimental. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara cohort dengan eksperimental tadi? Karena sama-sama mungkin mengikuti langkah ke depan, perbedaannya adalah bahwa pada cohort kita sifatnya hanya observasional. Jadi kita tidak melakukan intervensi apa-apa, hanya kita mengelompokkan orang berdasarkan kriteria kita tadi. Sedangkan yang eksperimental, yang paling bagus itu adalah random, ya, random control trial, itu adalah penelitian yang memberikan intervensi atau manipulasi tertentu. Jadi di situ nanti ada yang dilakukan perlakuan, ada yang tidak dilakukan perlakuan, kemudian ini diambil secara acak, ya, diambil secara acak, itu yang disebut dengan random tadi. Nah, paling tinggi itu adalah systematic review dan meta analisis. Nah, ini juga perbedaannya apa sih ini? Perbedaannya adalah bahwa penelitian-penelitian ini adalah mengambil dari penelitian-penelitian di seluruh dunia terkaitan dengan topik yang kita bahas. Cuma perbedaannya kalau systematic review itu hanya secara kualitatif, ya. Jadi kita hanya menilai secara kualitatif, walaupun mungkin di situ ada semi kuanti, itu berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak, terus alasan yang tidak itu karena apa, karena A mungkin berapa persen, karena B berapa persen, tetapi kita belum melihat apakah perbedaan itu bermakna atau tidak. Nah, untuk mengetahui mana dari presentasi tadi yang sudah kita telaah tadi itu bermakna atau tidak, maka kita naik pada penelitian yang paling tinggi, yaitu meta analisis. Jadi meta analisis ini nanti harus ada angka-angka yang akan kita hitung di dalam uji statistik, terutama angka-angka misalkan nilai V-value, nilai OR-nya, odds ratio, misalkan seperti itu yang harus ada, sehingga nanti kita masukkan ke dalam rumus, nanti akan kita hitung apakah perbedaan itu bermakna atau tidak. Nah, itulah beberapa piramid, ya. Ini piramid, semakin ke atas berarti kekuatan, ya, hierarki dari kekuatan bukti itu semakin kuat. Semakin ke bawah berarti hierarkinya semakin rendah. Nah, ini bisa menjadi perhatian tatkala kita ketemu misalkan suatu kasus membicarakan suatu hal, tetapi halnya itu satu dengan pendekatan meta analisis, mungkin satu dengan pendekatan case report. Mana yang mau kita pilih? Nah, kalau berdasarkan ini, maka yang kita pilih adalah yang pendekatan meta analisis. Nah, dalam pembagian
kekuatan ini di klinik ya, di klinik ini seperti US Preventive Service Task Force itu membagi ada beberapa level. Ada level 1, level 2, level 1, level 2, 1, level 2, 2, level 2, 3 dan level 3. Nah, itu mulai dapat kita lihat itu desain random control trial, kemudian ada lagi desain control trial non random ya. Kemudian baru study cohort dan case control itu pada level 22, kemudian level 3 itu adalah yang tadi multiple time series dengan atau tanpa intervensi. Baru yang ketiga itu pendapat ahli atau penelitian klinik dasar, studi deskriptif atau laporan kasus. Nah, ini kalau berdasarkan level tadi kalau menurut US Preventive ya. Kemudian selanjutnya apa sih tahapan-tahapan umum dalam kita melakukan evidence base ini? Nah, tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama kita adalah membuat rumusan pertanyaan klinis tentang pasien yang terdiri dari 4 tadi ya. Yang terdiri dari 4 tadi yaitu FICO ya, patient, intervention, conversion, dan outcome. Kemudian yang kedua kita menemukan bukti-bukti yang bisa kita jawab dari pertanyaan tadi. Jadi yang pertama kita membuat daftar pertanyaan dengan acuan FICO tadi. Baru yang kedua kita cari bukti-bukti tadi. Nah, salah satu sumber database yang efisien untuk mencapai tujuan itu untuk dunia kesehatan mungkin di PubMed ya, clinical, atau yang lain juga silahkan, tapi yang paling terpercaya mungkin salah satunya di PubMed ini. Kemudian setelah kita cari, kita telaah ya, kita telaah tadi, kita kumpulkan jurnal-jurnal, lalu kita lakukan penilaian kritis. Apakah bukti-bukti itu benar, dalam hal ini valid, apakah bukti-bukti itu penting, dan apakah bukti-bukti itu dapat diterapkan secara klinik. Nah, setelah kita ketemu bukti-bukti tadi dan sudah kita nilai, lalu bukti-bukti tadi dapat kita terapkan bukti-bukti tadi kepada pasien dengan mengintegrasikan nilai-nilai klinis dengan keterampilan klinis dokter pada situasi unik biologi atau nilai-nilai pasien. Lalu dilakukan evaluasi dan perbaikan setelah kita melakukan langkah-langkah keempat tadi. Nah, ini mungkin sebagai contoh ya, mungkin sebagai contoh pada ini kita lihat ada nih FICO. Jadi pasien atau problem. Jadi itu bisa pasien atau bisa juga problem. Contohnya common cold. Kemudian kita kasih antibiotik. Di pembandingnya adalah antara yang dikasih antibiotik sama yang tidak dikasih antibiotik, dan kemudian outcome-nya apakah semakin lama sembuhnya atau semakin lama sakitnya atau semakin parah. Nah, ini yang harus nanti kita kaji ya, harus nanti kita kaji dalam kaitan masalah pertama tadi. Atau bisa juga misalkan contoh lain, misalkan ada problem klinis untuk kasus tertentu, misalkan hipertensi. Hipertensi itu berarti P-nya adalah hipertensi ya, problem atau pasiennya. Kemudian pasien ini ingin mengkonsumsi bawang putih, dan bawang putih ini merupakan intervensi yang diberikan, itu berarti I-nya. Kemudian pasien ini mendapatkan terapi rutin, jadi dia juga minum obat sebenarnya, diuretik untuk mengatasi hipertensi tersebut. Maka diuretik ini menjadi pembanding terhadap bawang putih tadi. Nah, kemudian lalu hasil yang diinginkan adalah darah yang terkontrol. Maka berdasarkan ini yang harus kita kaji nanti adalah hipertensinya, bawang putihnya, diuretiknya, dan hipertensi yang terkontrol tersebut. Nah, dalam kaitan kita mengkaji nanti, ya, kita harus memperhatikan bahwa bukti yang bernilai di dalam EBM itu adalah bukti yang bernilai bagi pasien atau patient oriented evidence that matters. Jadi bukan bukti yang berorientasi penyakit. Karena bukti yang berorientasi penyakit itu meliputi buktinya dianggap masih terlalu prematur atau hasilnya hanya berupa outcome antara ya, outcome antara. Nah, ini sebagai contoh kita membandingkan tadi. Ini misalkan terapi antibiotik ini ya.
misalkan terapi antibiotik, terapi anti aritmia, ini mungkin yang nomor 2 saja kita coba. Ini terapi anti hipertensi contohnya. Terapi anti hipertensi ini menurunkan tekanan darah ya, jadi dia menurunkan tekanan darah, tetapi dari segi pasien terapi anti hipertensi menurunkan kematian. Maka hasil riset yang berorientasi penyakit dan berorientasi kepada pasien itu berarti sesuai. Nah, tetapi kalau yang di atas, contoh terapi anti aritmia itu menurunkan premotor ventricle contraction pada EKG, tetapi obat ini dapat meningkatkan kematian. Maka hasil riset atau penelitian ini bertentangan dengan nilai-nilai pasien, dan oleh karena itu mungkin ini bukan merupakan pilihan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan evidence base ini. Dan yang terakhir, dengan kita melakukan penggalian tadi, bisa juga nanti dalam kaitan tadi ya, diagnosis, bagaimana pertanyaan diagnosis ya, misalkan bagaimana diagnosis hipertensi, lalu terapinya apa, terapi terbaik hipertensi stage 1, kemudian dari segi prognosis misalkan bagaimana prognosis dari hipertensi yang tidak terkontrol atau yang terkontrol tersebut. Nah, ini bisa menjadikan item-item pertanyaan yang selanjutnya nanti akan kita kaji dengan kita memperhatikan hierarki kekuatan bukti-bukti ilmiah itu sebelum kita mengambil keputusan klinik. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.